Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. For the first, let's thank to God our Almighty, the Lord of the world, who has given us mercies and blessing until we're able to join this discussion class, even though just in online class. Secondly, salawat and salam we deliver to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as our leader who has brought us from the darkness to the lightness. Thirdly, I would like to say thanks very much to Mr. Wahab Syahirul Alim, MPD, as our lecturer in this lesson, Manajemen Pendidikan Islam. And we are as the A group consists with me, Khairatun and my partner, Maulida Wati Laili. We should to start our discussion today on the topic Administrasi Pendidikan Islam. There are 4 points we should to discuss in this meeting. For the first is pengertian administrasi. Second, pengertian administrasi pendidikan Islam. The third, bidang garapan administrasi pendidikan. And the fourth is fungsi dan manfaat administrasi pendidikan. First and second point should be discussed or explained with my partner Maulida Wati Laili, and the third and the fourth point should be explained by me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Wati Laili. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian administrasi dan pengertian administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi. Secara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata earth yang memiliki arti sama dengan to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada, dan administrate yang beronim dengan to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur dan memelihara. Secara terminologis, administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam tujuan. Sebagian berpendapat bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang berdasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun secara formal, administrasi merupakan rangkaian kegiatan yang dijadikan sebagai proses pengendalian dan pengelolaan usaha kerjasama yang dikerjakan oleh sekelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama dan dilakukan sebelumnya. Adapun juga administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha yang meliputi rangkaian kegiatan pekerjaan yang terdiri dari tulis-menulis, mengetik, catat-mencatat, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Yang kedua, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah suatu rangkaian proses keseluruhan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama sekelompok orang yang berperan di dalam bidang pendidikan serta memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber potensi yang telah tersedia, baik itu personil, material, maupun spiritual, secara terencana, tersusun rapi, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan bersama yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli dan pengertian administrasi pendidikan dalam perspektif Islam. Pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli di sini ada 3. Yang pertama, Good Charter. Yang kedua, Stephen G. Kenazerich. Yang ketiga, Hubert Bissau. Yang pertama, Good Charter
mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan polis yang telah ditentukan. Yang kedua, Stephen G. Kennedy mengemukakan bahwa administrasi pendidikan adalah satu proses yang berurusan dengan penciptaan, pemeliharaan, stimulasi, dan pengaturan ketenagaan dalam suatu lembaga pendidikan dalam usaha merealisasikan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, Archibald Bisau mengatakan bahwa administrasi pendidikan adalah proses pembentukan aktivitas yang bersifat khusus atau pendidikan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pembinaan, baik mengenai sumber daya manusia maupun non-sumber daya manusia, agar pembina sekolah lebih mampu menciptakan situasi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan sekolah. Pengertian administrasi pendidikan dalam perspektif Islam di sini ada 4. Yang pertama, bersumber dari Al-Quran, hadis, serta pemikir tokoh Islam yang dijadikan dasar pendidikan dalam mengelola serta mengembangkan pendidikan bernuansa Islam. Yang kedua, harus diarahkan kepada tujuan hidup manusia untuk mengabdi beribadah kepada Allah serta menjadi khalifah di muka bumi untuk mengelola bumi dengan bijaksana sehingga menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, mengarah kepada pengelolaan pendidikan untuk menciptakan keseimbangan hidup peserta didik serta menanamkan keimanan, ketakwaan, ilmu, amal soleh, dan memiliki akhlak mulia. Dan yang terakhir, memperhatikan seluruh komponen-komponen pendidikan untuk dikembangkan dan ditingkatkan dalam proses pengelolaan serta penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di madrasah. Baiklah, sekarang kita beralih pada bidang garapan administrasi pendidikan. Yang pertama ada administrasi kurikulum. Hal ini merupakan seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan dengan sedemikian rupa dan dilaksanakan dengan kontinu, sungguh-sungguh efektif dan efisien demi menggapai peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan di madrasah, serta membantu peserta didik dalam menumbuh kembangkan potensi mereka. Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan, yaitu pendidikan yang optimal. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kurikulum adalah suatu sistem integral di dalam program pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan. Kegiatan atau proses administrasi kurikulum terdiri dari pencatatan, pembukuan, pendataan jumlah pelajaran yang diajarkan, manajemen waktu belajar, pengelolaan jadwal guru beserta jumlah jam guru, pembagian jumlah kelas, penjadwalan program semester, program tahunan atau prota, serta kalender pendidikan, pengelolaan dan pelaporan penilaian pendidikan. Kedua, ada administrasi ketenagaan pendidikan atau biasa kita sebut dengan administrasi kepegawaian. Hal ini terdiri dari perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidik, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian pendidik, serta pengawasan pendidik dan pembiayaan pendidikan, dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada, baik secara personil, material, maupun spiritual. Hal ini dilakukan demi tercapainya pendidikan yang efektif dan efisien. Adapun administrasi pada ketenagaan pendidikan ini terdiri dari kumpulan surat lamaran, penerimaan pegawai mutasi pendidik, surat keputusan, surat tugas guru, berkas-berkas yang berkaitan dengan tenaga pendidikan di sekolah dan madrasah, serta daftar umum para pegawai sekolah dan madrasah. Jadi tidak hanya tenaga pendidik atau guru, melainkan semua staf atau jajaran atau pegawai yang ada di sekolah. Ketiga, ada administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengaturan
yang selalu berkaitan dengan siswa dalam upaya pengembangan potensi mereka. Administrasi ini selalu berhubungan dengan tata usaha dan penyimpanan data-data yang berkaitan dengan siswa, meliputi organisasi perkumpulan siswa atau organisasi intrasiswa, OSIS, pengelolaan kesehatan murid, kesejahteraan siswa, penilaian, pengukuran kemajuan siswa di sekolah dan di madrasah, serta seluruh kegiatan-kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan bimbingan dan keterampilan siswa. Keempat yaitu administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh aspek dan komponen pendidikan yang terdiri dari sarana dan prasarana secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Administrasi ini meliputi pengaturan buku, perencanaan pengadaan barang pendidikan sekolah dan madrasah, buku pembagian dan pengelolaan penggunaan barang pendidikan, buku perbaikan barang, dan lain-lain. Yakni administrasi keuangan dan pembiayaan. Administrasi ini meliputi usaha atau kegiatan dalam mengatur semua urusan keuangan. Keuangan yang berkaitan dengan pendidikan tentunya. Dalam penyelenggaraan pengajaran atau pendidikan di sekolah dan di madrasah, serta pengelolaan keuangan ini bersifat formal karena sudah diatur dengan undang-undang yang berlaku dalam lembaga tersebut pastinya. Administrasi ini meliputi pengaturan keuangan, biaya pendaftaran siswa baru, biaya perlengkapan pembelajaran peserta didik, pembiayaan gedung dan penggunaan pendidikan, pembiayaan uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP, dan lain-lain. Intinya, semua yang berkaitan dengan dana teradministrasi oleh administrasi keuangan dan pembiayaan. Yang keenam yaitu administrasi perkantoran atau tata usaha pendidikan. Administrasi ini merupakan bagian dari pengelolaan sekolah, administrasi sekolah dan madrasah yang mencakup pelaksanaan teknis, penyelenggaraan sistem administrasi, dan penyaluran informasi pendidikan di sekolah atau madrasah. Administrasi ini meliputi surat masuk dan keluar koresponden, buku tamu, buku-buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan, serta semua surat menyurat yang berkaitan dengan perkantoran atau tata usaha pendidikan. Selanjutnya ada administrasi unit penunjang pendidikan meliputi pramuka, olahraga, bimbingan konseling atau BK, UKS, dan kesenian. Unit ini penunjang pendidikan yaitu ekstrakurikuler. Yang kedelapan ada administrasi layanan khusus meliputi konsumsi peserta didik, layanan antarjemput, dan bimbingan khusus di rumah atau bimbel. Jadi administrasi juga mencakup hal ini. Dulu saya pernah mengajar di lembaga yang berjaring GSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Dalam sistem full day yang dari pagi sampai jam 3 sore, terdapat beberapa layanan khusus yang diberikan, yaitu konsumsi pastinya karena makan siang di sekolah, karena sekolah dari pagi sampai sore, jadi pendidik dan peserta didik pastinya juga mendapatkan konsumsi dari sekolah. Hal ini sudah pasti ada administrasinya tertentu, ada yang menanggung jawabi atau ada administrasinya, sudah ada sistemnya tersendiri. Kemudian yang selanjutnya ada administrasi lingkungan dan keamanan sekolah, meliputi perencanaan dan pengaturan tata tertib dan regulasi pengaturan waktu di sekolah atau di madrasah seperti jadwal penjaga, jadwal kebersihan sekolah ataupun madrasah. Kalau di pondok juga ada jadwalnya, seperti jadwal penjaga dan jadwal kebersihan itu sudah pasti ada. Di lembaga apapun itu pasti ada. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, HUMAS. Seperti hasil rapat kerjasama, sosialisasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah maupun di madrasah. Program-program HUMAS yang diselenggarakan dalam sekolah tersebut
dan sebagainya yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Kalau di JSIT itu ada paguyuban atau semacam pertemuan wali murid dengan guru setiap bulan sekali, dan yang dibahas adalah tentunya evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan pastinya, serta memperbaiki jalinan antara sekolah dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat sekitar. Karena sekolah merupakan tempat untuk kelembagaan masyarakat. Jadi siswa dididik di sekolah tentunya untuk demi kematangan atau kehidupan dalam masyarakat. Jadi antara sekolah dengan masyarakat harusnya ada hubungan yang harmonis. Nah, dengan adanya administrasi hubungan sekolah inilah, sekolah dengan mudah menjalin hubungan harmonis tersebut. Adalah fungsi administrasi. Apa sih fungsi administrasi itu? Terdapat beberapa fungsi administrasi yang dicakup secara umum. Yang pertama adalah sebagai planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukan tindakan dalam mencapai tujuan. Jadi salah satu fungsi administrasi adalah sebagai planning, perencanaan. Yang kedua adalah organizing, pengorganisasian. Sudah seringkali dibahas di sebelum pertemuan ini bahwasanya organisasi adalah usaha sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bersama dengan menggunakan segala sumber yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu staffing atau penunjukan personal. Proses ini adalah penunjukan dan penentuan atau penempatan personal untuk mengisi kedudukan dan jabatan yang diperlukan dan yang sesuai dengan jabatan itu pastinya. Staffing sedikit susah karena karakter manusia itu berbeda-beda. Jadi seorang pemimpin atau yang akan menentukan staffing harus paham dan mengerti betul bagaimana karakter dari anggota tersebut sehingga dengan mudah dapat melakukan staffing atau penunjukan personal. Yang keempat ada pengarahan atau directing. Directing adalah usaha untuk memberikan penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan segala tugas dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima, pengkoordinasian atau coordinating. Pengkoordinasian adalah suatu usaha yang memadu, menyatukan, merelasikan, mengintegrasikan semua kegiatan yang ada dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan bersama. Agar juga organisasi tersebut dapat berjalan dengan serasi dan seimbang. Yang keenam adalah pelaporan atau reporting. Reporting merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua bagian tentunya, untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Biasanya ini dilakukan ketika LPJ, laporan pertanggungjawaban. Dalam organisasi saya dulu, reporting dilakukan setiap tengah bulan sekali. Jadi dengan adanya reporting tersebut, semua staf atau bagian dapat mengevaluasi sistem kerja mereka dan dapat menunjang peningkatan sehingga proses kerja mereka atau kinerja mereka dapat meningkat. Yang ketujuh ada pembiayaan atau budgeting. Pembiayaan sering disebut juga dengan keuangan atau budgeting. Dalam pengertian umum, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yakni penyusunan anggaran atau accounting, 2 accounting atau pembukuan, yang ketiga ada auditing atau pemeriksaan. Yang dimaksud pembiayaan dalam organisasi atau lembaga adalah semua urusan yang berkaitan dengan masalah dana. Oke, next, manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran tugas-tugas dan kewenangan untuk meningkatkan mutu guru atau kualitas dalam mengelola pengajaran dan pembelajaran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas seorang guru atau tenaga pendidik.
Yang kedua adalah agar tercapainya tujuan pendidikan di satuan pendidikan serta menghindari kesalahan atau overlapping dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai pedoman dan cara agar tenaga pendidik dapat mengetahui bagaimana sih proses melaksanakan suatu kegiatan kependidikan dalam rangka menggapai tujuan pendidikan supaya tercapai secara efektif maupun efisien. Yang keempat adalah administrasi pendidikan. Fungsi manfaatnya adalah untuk mengenalkan regulasi pengaturan pendidikan di sekolah dan madrasah, serta mengetahui batas-batas hak dan kewajiban masing-masing tenaga kependidikan. Maybe those are what we can deliver to you. If you find some mistake from our speak or our language, please forgive us. Tak ada gading yang tak retak. Jadi semuanya pasti punya kekurangan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.